Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel aku di Minstan. Kembali lagi kita membahas soal PC yang aku pesan ini. PC generasi keempat. Nah, bisa kalian lihat sini ada yang kosong, yaitu slot RAM-nya. Slot RAM-nya kosong ya karena aku jual guys ya. Aku jual bersama mainboard. Mainboard yang pernah aku pakai di konten-konten aku. Terus prosesornya juga pernah pakai di konten-konten aku, yaitu prosesor Core i5 3330. Kalian bisa lihat video yang ini. Terus motherboardnya Faro H61, pernah juga aku bikin konten. Dan RAM-nya 8 GB. RAM yang aku pakai di PC yang ini guys, itu aku sudah jual 1 paket 3 gitu ya. Jadi aku jual prosesor, mainboard, dan RAM-nya itu guys. Nah, sekarang karena kekosongan di sini RAM-nya, jadi aku pesan lagi RAM-nya guys ya. Aku pesan RAM single channel ada, yaitu RAM 8 GB. Oke, kita tunggu kedatangannya, kita unboxing. Lalu kita uji kelayakan apakah RAM 8 GB masih worth it kita gunakan sekarang ini guys. Soalnya ini kan cuma RAM DDR3. DDR3 itu ya saya pikir mentok-mentok 8 GB saja lah, nggak usah di-upgrade sampai mau 16 GB guys. Oke Sobat YouTube, jadi inilah barang yang pesannya guys ya. Ini adalah RAM single channel 8 GB menggantikan RAM yang aku sudah jual ya. Sebelumnya sudah bilang kalau RAM aku yang 2 keping 4x2 itu aku jual beserta mainboardnya, beserta prosesornya generasi ketiga, dan mainboardnya itu Faro H61M. RAM-nya Samsung ya, 4x2 8 GB. Aku jual di Tokopedia seharga 750.000 ya guys ya. Tiga-tiganya itu kalau saya jual 750.000 untuk tahun ini kayaknya sudah worth sekali guys ya. Untuk tahun ini, tahun depan mungkin akan turun lagi harganya. Dan inilah dia RAM-nya. Ini aku belum buka, ini baru aku ambil dari kantor si cepat. Dari sini aku tutup ya, ini alamat aku, nggak penting ini guys ya. Yang penting adalah isi di dalamnya guys. Karena kita akan fokus lagi di PC yang ini guys, yang aku rakit sebelumnya, PC generasi keempat pakai prosesor 4570. Nah, di sini RAM-nya sudah tidak ada guys ya. Nah, ini ada dual channel di sini untuk slotnya, tapi saya pesan satu RAM saja 8 GB. Lalu kita unboxing dulu RAM ini. RAM ini guys ya, kita unboxing lalu kita pasang di mainboard ini guys ya. Kita unboxing lalu kita review guys ya. Sebentar ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa tentang RAM ini guys ya. Kita sudah bahas tentang VGA prosesor, sekarang tentang RAM lagi. Kita akan bahas lagi tentang penggunaan RAM pada PC kentang guys. PC low budget lah guys ya. Ini adalah PC RAM untuk PC low budget karena masih DDR3. Sudahlah, kita langsung unboxing saja guys. Oke guys, jadi ini dia RAM yang aku pesan, Hyperion Hyper Z guys ya, Hyperion Hyper Z. Dia pakai heatsink, ada heatsinknya. Nah, ini RAM milik teman aku, dia mau upgrade RAM di laptopnya guys ya. Ini tidak termasuk pembahasan kali ini. Yang ini aja, RAM Hyperion Hyper Z guys. Untuk bungkusnya begini, wah keren juga sih guys bungkusnya. Oke, langsung kita buka saja. Kayaknya kita buka secara perlahan saja guys. Alah.
kita buka, dia buka. Nice. Oke guys, ini dia RAM-nya, Hyperion. Nice. Dia ada ini guys ya, tulisan ada heatsinknya Hyper Z tulisannya, terus ada lubang-lubang ininya, keren sih. Nah ini, terus dia ada semacam tulisan Hyper Z nya ini, tulisan Hyperion nya. Oke, ini adalah RAM DDR3 Hyper Z DDR3 1600 1,5 volt LDIMM. Jadi serial numbernya guys ya, Hyperion mereknya. Oke, kita langsung pasang di PC aku guys ya. Oke, kita langsung pasang saja di mainboard kita. Jadi mainboard ini aku pakai mainboard ASRock H81M ya, H81M. Oke, sudah terpasang guys ya. Oke, kita langsung nyalakan PC-nya guys ya. Nice. Oke, kita ke speknya dulu nih guys. Nah, speknya sini aku pakai GTX 750 2GB guys ya, RAM-nya 8GB, prosesornya 45670, dan SSD-nya satu, ini ADATA, GPU-nya 400W. Dan ini adalah salah satu PC yang kalau ya kita anggap saja ini PC sangat-sangat low budget ya guys ya. Oke guys, RAM-nya berjalan dengan sempurna tanpa kendala. RAM Hyperion 12800 per 1600 MHz, voltase 1,5 DDR3. Nah kali ini, itu saja seputar spesifikasi dari RAM Hyperion ini guys ya. Nah kali ini saya tidak akan membahas lagi lebih dalam tentang spesifikasi RAM Hyperion ini, tapi kita akan membahas lebih tentang layak pakai atau untung rugi kita mengupgrade RAM pada PC yang kita gunakan ini guys, terutama pada PC generasi ketiga dan generasi keempat, atau kita sebut saja generasi lawas guys ya. Kalian mau upgrade RAM DDR3 ini, saya pikir cukup sampai di 8GB saja, karena kalau kalian mau upgrade lagi tuh kayaknya gimana ya, lebih baik uangnya itu kalian tabung ya guys ya, menabung, disimpan saja untuk membuild PC generasi yang terbaru guys ya, generasi yang mid end atau high end gitu, generasi mid end seperti generasi 10, 11 sampai 12 gitu guys ya, daripada kalian habiskan uang kalian untuk mengupgrade lagi RAM di PC lawas seperti ini. Jadi saya pikir 8GB itu di motherboard kalian yang masih menggunakan PC lawas ini sudah cukup 8GB guys. Nah ini terbukti dari pengalaman saya menggunakan motherboard ini, motherboard dari generasi ketiga dan keempat ini guys ya. 8GB itu sudah cukup oke guys, sudah terperlu kita mau mengupgrade lagi, sudah cocok lah di sini. Terbukti dengan beberapa tes gaming yang saya pernah lakukan ya guys ya, di konten-konten saya sebelumnya pernah tes di gaming berat dan tes di gaming ringan, game online, game emulator, game ya banyak lah. Saya sudah coba banyak game dan RAM 8GB ini masih worth it, masih oke guys. Jadi kalau kalian mau nambah RAM
ya gimana ya, lebih ditabung saja lah uangnya, nggak usah mau simpan-simpan aja. Nanti kalau ada tampaknya lagi dananya bisa rakit PC yang di atas lagi nih guys, yang generasi berikutnya, atau build PC yang support pada DDR4 guys. RAM DDR4 sih masih sudah oke lah guys ya, sudah mantap kalau kalian mengupgrade RAM di situ guys ya. Tapi kalau untuk PC lawas saya pikir 8 GB ini sudah cukup guys, tidak perlu di upgrade lagi. Nah, makanya kali ini saya akan tes di gaming guys di PC ini. Kita lihat kinerja RAM-nya seperti apa. Kalau ada masalah kalian bisa lihat sendiri, dan mungkin kalian perlu komen-komen lagi lah. Siapa tahu ada hal-hal yang saya lewatkan tentang RAM ini, bisa kalian tanya-tanya di komentar. Tapi nanti kita akan bahas di situ dan berdiskusi ya tentang RAM 8GB ini, apakah waktu kita gunakan pada PC kentang seperti ini, PC-PC lawas, apakah harus kita upgrade sampai 16GB. Kalau kalian masih pikir harus mengupgrade ya silahkan kalian upgrade, tapi kalau untuk saya sih sebenarnya cukup di 8GB ini guys, sudah oke. Nah mari kita tes di gaming, kita lihat performa RAM itu seperti apa pada saat tes di gaming. Nah, di sini saya main game Tower of Fantasy guys. Kalau game Tower of Fantasy ini sudah berjalan dengan mulus ya guys ya. Ini aku pakai GTX 750 2GB ya guys ya, dengan settingan seperti ini ya, displaynya 720 anti-aliasing no, dan ini seperti ini settingannya di grafik smooth. Oke. Nah, kalian lihat penggunaan RAM-nya di 4,6GB ini. Saya kasih perbesar nih guys ya. 4,6GB, FPS di 60, terus GPU-nya di 83% guys ya. Smooth sekali guys, kalau cuma sekedar main sangat smooth guys. Ini sudah pakai VGA dengan low budget ya guys ya, GTX 750 didampingi dan GTX 750 2GB, RAM-nya 8GB. Nah, kalau masih terasa berat kita bisa lihat di text manager ya guys ya, penggunaan RAM-nya ini. Penggunaan RAM, kita monitor memorinya. Seperti ini penggunaan memorinya guys ya. Penggunaannya itu hampir di 57% ya di sini guys. Kita close yang ini, kemudian kalau kita lihat penggunaan aplikasi ini cuma game saja, Tower of Fantasy. Coba saya kurangi beberapa. Oke, kita lihat gamenya ya. Ini performa RAM-nya yang tadinya 4,6 turun jadi 4,3 GB ya guys ya. Ini cuma aplikasi yang berjalan, cuma gamenya guys ya, tidak lagi aplikasi lain selain MSI Afterburner nih. Jadi di penggunaan memori ini yang paling besar cuma game Tower of Fantasy, dan hasilnya berjalan dengan mulus ya guys ya. Kalau cuma sekedar main game, jadi saya pikir RAM 8GB ya cocok lah guys ya. Tapi buat teman-teman yang masih menggunakan RAM 4GB di PC ini sebaiknya segera upgrade ya guys ya, karena performa baiknya itu di 8GB. Jadi kalau mau ganti lagi 16GB itu rasanya percuma guys ya, buang-buang uang saja. Jadi lebih baik uangnya disimpan, ditabung ya guys ya, dipakai buat rakit PC dengan generasi yang lebih tinggi daripada ini guys ya. Nah, lanjut di sini saya main GTA 5 guys ya. Lihat RAM-nya 3,9GB. Untuk settingan, oke, settingan saya perlihatkan. Grafik di sini 720 ya. Di kualitas gambar sini normal, serba normal ini. Nih, semua serba normal. Ya. Oke.
FPS di 59 sampai 60, tapi pengguna RAM ya perhatikan guys, di 4 GB. Kali ini saya akan coba live streaming lagi. Oke, saya akan coba live streaming lagi biar kalian lebih jelas melihat hasilnya. Multitasking di RAM DDR38GB ini apakah masih performanya masih oke ya guys ya, masih worth it. Nah, ini aku lupa kenalkan, aku juga baru beli RAM Kingston Fury HyperX DDR4. Ini DDR4 8GB ya. Ini untuk PC saya yang ini guys ya. Jadi aku itu sana sudah ada tuh, ini HyperX juga 8GB, jadi aku tambah jadi totali 16GB. Kalau DDR4 sih, kalau untuk PC generasi 10 ke atas atau generasi apapun yang masih prosesor yang masih generasi berapa ya, kira-kira generasi ke-6, 7, 8, 9, 10 ke atas itu sudah menggunakan mainboard DDR4. Jadi sudah wajar lah kalau kita upgrade RAM-nya yang DDR4 ini sampai 16GB guys. Karena maksimum saja mereka itu sampai di 32GB. Jadi 16GB ini sudah cukup guys ya. Ini juga saya sudah pernah tes di gaming ya, PC ini. Nah, sekarang saya mau kembali lagi kita bahas tentang PC ini guys. Di sini saya akan coba live streaming menggunakan RAM 8GB dengan spek PC. Mungkin saya harus ganti VGA-nya, jadi saya akan ganti pakai 1050 Ti. Prosesornya masih proses generasi keempat yang ini, RAM-nya oke 8GB. Oke, sekarang kita coba live streaming. Oke, untuk konten kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan beli RAM. Upgrade PC kalian ke generasi ke 12 ke atas ya. Nanti mau ada generasi ke 13, 14 itu kalian upgrade saja lah. Dan jangan lupa saksikan live streamingnya PC yang aku gunakan ini, nanti saya tautkan di kolom komentar guys ya. Jadi kalau kalian mau ada tanya-tanya lagi tentang seputar penggunaan PC aku ini ya, yang generasi keempat ini, silahkan kalian komen-komen, silahkan tanya-tanya, saya akan usahakan bisa menjawab guys ya. Nanti kita saling sharing di situ, saling belajar juga, bertukar pikiran mengenai masalah yang kalian hadapi di PC-PC lawas ini guys. Oke.